Bahwa motif dari terjadinya tindak pidana ini adalah dikarenakan rasa cemburu. Rasa cemburu daripada tersangka terhadap istrinya, karena setelah kurang lebih 8 bulan tidak bertemu dikarenakan dia adalah DPO daripada kasus narkotika, ya, DPO-nya kita. Dia tidak pulang, begitu dia pulang mendapati istrinya ternyata sudah berduaan dengan lelaki lain yang diakui oleh istrinya itu adalah suami sirinya, padahal ikatan pernikahan dia belum berakhir. A menganiaya selingkuhan istrinya, Of hingga tewas di satu rumah, kawasan Jorong Padang Ambacang, Kenagarian Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limonagari, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Sumbar, Selasa, 24 Desember 2024. Kasat Reskrim Polres Payakumbuh, AKP Doni Pramadona mengungkap kronologis kejadian. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku FA yang berprofesi sebagai sopir dum truk jarang pulang ke rumahnya setelah dinyatakan buron selama 8 bulan dalam kasus narkotika. Hingga akhirnya saat pulang ke rumah ia mendapati bahwa istrinya sedang bersama seorang pria. Kemudian istri pelaku dan korban berusaha untuk menahan pintu agar tidak terbuka. Sehingga upaya pelaku mendobrak pintu tidak berhasil. Kemudian, pelaku langsung menindih tubuh korban dan pelaku melakukan pemukulan kepada korban. Selanjutnya, istri pelaku yang takut langsung berlari keluar untuk mencari pertolongan, namun istri pelaku tidak menemukan siapapun. Saat kembali lagi ke rumah, ia tidak menemukan pelaku berada di dalam rumah. Menurut Doni, pelaku menganiaya korban dengan cara memukuli hingga melakukan penusukan. Korban yang mengalami luka akhirnya tak terselamatkan meskipun telah dibawa ke rumah sakit. Kejadian berawal dari saksi T, ya, dan korban ini inisial O. Waktu mau tidur dan mau mematikan lampu, tiba-tiba kamarnya didobrak oleh seseorang, ya. Kemudian saksi T mengenali bahwa yang mendobrak itu adalah tersangka P, ya, tersangka P. Pertama kali didobrak tidak kebuka, akhirnya yang kedua didobrak lagi terbuka, langsunglah tersangka ini menduduki korban O dengan menutupi mukanya memakai selimut dan selanjutnya melakukan pukulan secara bertubi-tubi ke arah korban. Ya, melihat hal itu, kemudian saksi T berlari keluar dengan berteriak untuk mencari pertolongan. Namun saat itu tidak ada yang memberikan pertolongan dan jawaban. Kemudian saksi T kembali lagi ke dalam kamar tersebut dan masih melihat tersangka P ini memukuli korban O secara bertubi-tubi. Saksi T kembali mencari pertolongan. Sampai di luar dia menelpon seseorang dan dia sudah lihat P ini meninggalkan tempat. Barulah korban dalam keadaan kritis dibawa ke rumah sakit Anan WD yang akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Ya, sebelum sampai di rumah sakit sudah meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.